Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala pastinya. Dan tentunya kita semua semoga dalam keadaan bahagia. Oke teman-teman, jadi hari ini saya menjelaskan sedikit tentang situasi atau lingkungan pada perkuliahan ya. Jadi teman-teman yang pengen melanjutkan sekolahnya ke bangku perkuliahan, pasti adik-adik itu merasa heran ya. Bagaimana sih lingkungan atau bagaimana sih pembelajaran pada perkuliahan itu? Apakah sama dengan MA kah? Atau gimana kah gitu? Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan teman-teman menekan tombol subscribe yang di bawah ini ya. Oke teman-teman, let's go. 없이 밀려와 이 마음 그 위로 넌 또 한겹 쌓여가 Even when we go through changes Even when we roll Remember that I told you I found my way back home. Nah di sini teman-teman, bagi yang pengen melihat situasi pembelajaran pada perkuliahan, kita di perkuliahan itu diberikan tugas oleh dosen, yaitu makalah yang dimana kita akan mempresentasikan tugas kita di depan. Nah, seperti yang sudah tertera di video ini, kita dikelompokkan oleh dosen. Satu kelompok itu 3 orang ya. Nanti ada yang jadi moderator. Moderator itu maksudnya yaitu sebagai MC ya, seperti yang sudah kita lihat di halayak umum ya, seperti desa kita sendiri ya, pada saat Maulid Nabi itu ada yang jadi MC kan. Nah, pokoknya MC itu adalah sebagai pembuka acara ya, pembuka acara. Nah, di sini ada juga yang jadi menjadi pemateri pertama, menjadi pemateri kedua. Nah, itu ya. Nah, itu ya teman-teman. Setelah kita selesai mempresentasikan makalah kita, nah nantinya akan ada sesi tanya jawab ya dari teman seperkuliahan kalian, dan ada juga saling menyanggah satu sama lain atau yang disebut menambahkan jawaban dari teman-temannya. Nah seperti contoh pada video yang satu ini. Ekonomi mikro dan makro, dan berikan contoh, jelaskan contohnya. Mengapa ilmu ekonomi sangat penting untuk dipelajari? Konsep ekonomi, apa yang diketahui tentang konsep ekonomi? Jadi seperti yang dijelaskan di makalah kan, jika benar-benar memperhatikan presentator dan makalah yang sudah disebar itu, sebenarnya udah jelas itu apa sih maksud dan tujuan konsep ekonomi itu. Tidak perlu dipertanyakan lagi kenapa, karena konsep ekonomi itu seperti yang dicontohkan itu seperti di dalam rumah tangga. Tentu konsep ekonomi itu menyangkut tentang manajemen keluarga. Nah setelah itu dialokasikan lagi seperti ke masyarakat. Dah itu aja sih. Jadi gitu ya teman-teman situasi pembelajaran pada perkuliahan. Bagi teman-teman yang melanjutkan sekolahnya ke perkuliahan, pasti teman-teman juga bertanya-tanya ya. Dulu saya masa MA juga saya sempat bertanya-tanya dan terheran-heran seperti apa sih pembelajaran pada perkuliahan. Nah, di sini saya bertanya ke kakak-kakak yang sudah kuliah. Ya, yang namanya juga saya pengen juga duduk di bangku perkuliahan pada saat itu.
Jadinya saya bertanya ke kakak-kakak yang sudah kuliah. Kakak itu bilang, kalau kita kuliah itu pada mulanya kita daftar perkuliahan itu harus nilai rapotnya di atas standar rata-rata itu 90 atau di atas rata 80. Itu katanya. Nah, itu yang minimalnya 80. Ya, memang benar. Pada saat kita daftar itu, dosen itu minta difotokopiin rapot kita pada masa SD sampai SMA-nya ya. Nah, tapi kalau enggak di atas rata-rata 90 atau 80 minimalnya, itu kita tidak dikatakan lulus ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang pengen menduduki bangku perkuliahan, harus semangat ya belajarnya. Ya, minimal nilai kita di atas 80 lah. Saya bertanya lagi ke kakak itu, kakak, seperti apa sih tugas di perkuliahan itu? Nah, yang namanya saya juga pengen menduduki bangku perkuliahan, pastinya saya bertanya lagi gitu kan. Nah, kakak jawab, ya kalau kamu sanggup direpotkan oleh tugas, ya banyak sih tugasnya. Entah itu buat makalah, mempresentasikannya, mereview makalah maksudnya, tugas UTS, tugas UAS, dan tugas KKN, dan masih banyak yang lain-lain dari dosen. Katanya kakak tersebut. Kuliah, mohon maaf ya, saya juga sedang kuliah ya teman-teman. Ya kalau saya sendiri sih dari tugas-tugas tersebut, saya itu santai untuk mengerjakan tugas dari dosen. Tapi jangan terlalu santai lah gitu. Artinya kalau ada tugas dari dosen, biasanya dosen menugaskan kita itu ada batas waktunya untuk dikumpulkan. Ya. Oke teman-teman, hanya itu saja situasi dalam lingkungan perkuliahannya.